Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ibadah pagi ini masih tetap dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara daring atau online. Majelis GKJ Mijen mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah minggu. Walaupun dilakukan secara mandiri di keluarga masing-masing, namun biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan sehingga tidak menghilangkan makna ibadah itu sendiri. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus Purwadi dengan tema Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Mari kita sebelum memasuki ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan pemazmur, marilah kita berseru. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jemaat dimohon berdiri. Bersama kita menaikkan pujian Semesta Bernyanyi dengan dipandu oleh Komisi Anak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan nyanyian pujian Selalu Bersyukur dengan pemandu dari Korempa. Hukum kasih dari Tuhan
terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita mengaku sebagai gereja yang diutus oleh Allah untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan Allah di dalam dunia ini. Kita juga tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, marilah dengan kerendahan hati mengakui, menyesali dosa-dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Jadikanlah tahir ya Allah, dan perbaharuilah hidup batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kami mengakui dan memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyesali dosa pelanggaran kita dengan menaikkan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 467 bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhanku bila hati kawanku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana berita anugerah yang tercantum di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang, kami beribadah, kami bersyukur karena Tuhan telah berkenan memelihara kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah saat ini di dalam naungan kuasa kasih Tuhan. Kami juga mohon kiranya Engkau berkenan menaburkan kebenaran firman-Mu, dan kami yang beribadah, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi mengerti apa yang Engkau kehendaki yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami, kami semua siap untuk mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari pada ibadah saat ini yang pertama diambil dari Kitab Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai 8a, lalu Mazmur 100, Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8, dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai Injil Matius pasal 10 ayat 8. Saat ini saya akan membaca bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, yang selanjutnya disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pagi hari ini bacaan-bacaan firman Tuhan akan kita hayati
dalam suatu tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan. Gereja adalah komunitas. Komunitas orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kepada gereja. Tuhan menghendaki komunitas orang yang percaya kepadanya tidak hanya menikmati hasil anugerah Allah, tetapi Allah juga menghendaki supaya orang-orang percaya itu menjadi pelaku firman dan pelayan Tuhan. Kita yang saat ini adalah bagian yang disebut gereja. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dipanggil oleh Tuhan saat ini untuk menjadi pelaku firman sekaligus menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelaku firman berarti kita di dalam hidup saat ini harus hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari itu tidak boleh melenceng dari kehendak Tuhan. Lalu menjadi pelayan Tuhan. Berarti saat ini kita dipilih, kita diutus untuk mau pergi keluar dari kehidupan kita, berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bagi sesama. Menjadi pelayan Tuhan berarti tidak berdiam diri hanya di tempat kita. Menjadi pelayan Tuhan tidak hanya kita pelayanan di komunitas kita sendiri, tetapi kita harus berani keluar, berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia, bagi sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, monggo nanti dibaca sendiri bacaan pertama dari leksionari pada minggu ini, yaitu kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 8a. Dalam kitab itu menceritakan di mana Allah sedang melakukan perjanjian dengan bangsa Israel. Dalam isi perjanjian itu Allah akan menjadikan bangsa Israel menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang disayang di antara bangsa-bangsa lain, dan akan memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Tapi dalam pemilihan ini Allah berkehendak kepada bangsa Israel ada sebuah konsekuensi ketika bangsa Israel ingin menjadi sesuatu yang berharga, yang disayang oleh Allah, yang menjadi pilihan Allah. Yaitu ketika bangsa Israel mau melakukan penugasan. Bangsa Israel mau hidup berelasi dengan Allah. Bangsa Israel mau hidup patuh kepada Allah dengan melakukan firman Allah. Bangsa Israel menjadi pelaku firman Tuhan
di dalam kehidupannya. Lalu di dalam bacaan Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai Injil Matius pasal 10 ayat 8. Di situ juga menceritakan adanya penunjukan, pemilihan. Dan di dalam proses penunjukan dan pemilihan yang dilakukan oleh Yesus ada unsur penugasan. Di dalam kitab Injil ini menceritakan di mana Yesus yang saat itu ada di Galilea sedang melakukan pelayanan dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, Yesus mengajar. Yang kedua, Yesus memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan di dalam Injil Matius ini diceritakan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang pada saat itu yang ada di Galilea hanya berdasarkan belas kasih, tidak berdasarkan yang lain, hanya karena belas kasih Yesus kepada orang yang lemah, orang yang teraniaya, orang yang tidak tahu. Sehingga Yesus mengajar, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus melenyapkan segala penyakit. Itu semua dilakukan karena belas kasih Kristus kepada sesamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan nyata yang dilakukan oleh Yesus dengan mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit. Ini bukan hanya wujud daripada simpati Yesus kepada sesama, tetapi lebih dari itu, empati Yesus. Yesus turut merasakan dalam penderitaan orang lain. Yesus turut terlibat dalam penderitaan sesama. Yesus menganggap sesama itu sebagai saudara, sebagai sahabat. Inilah yang menggerakkan Yesus sehingga Yesus memberikan yang terbaik bagi sesama dengan tuntas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Yesus tidak hanya berhenti dengan Yesus mengajar. Karya Yesus tidak hanya berhenti memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karya Yesus tidak hanya berhenti melenyapkan segala penyakit, tetapi Yesus melanjutkan dengan melakukan pengutusan kepada para murid. Maka di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 37 dan 38, lalu di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1, di situ Yesus membicarakan akan kebutuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Lalu Yesus memanggil para murid untuk terlibat dan berkarya bagi sesama, bagi domba-domba Tuhan yang terabaikan, domba-domba Tuhan yang tersingkir, domba-domba Tuhan yang sedang menderita. Yesus
memanggil. Yesus tidak hanya memanggil begitu saja lalu mengutus tanpa diberi bekal. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 bagian B. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Memberi kuasa diberikan oleh Yesus kepada para murid yang diutusnya, yang akan dan yang mau terlibat dalam karya penyelamatan Allah kepada manusia. Diberikan itu kepada utusan-utusannya. Diberikan itu kepada para murid yang dipilihnya, yang dipanggilnya. Sebelum para murid itu melakukan tugas pengutusannya, mereka diberi kuasa. Di sini Yesus mau berbagi kuasa, mau berbagi pelayanan untuk menangani penderitaan yang dialami oleh domba-dombanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak boleh berdiam diri atau beraktivitas hanya di dalam ruangan komunitas itu sendiri. Tetapi komunitas yang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dipanggil keluar untuk aktif terlibat, berkarya, menyatakan kehendak Tuhan, menyelamatkan sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belas kasih daripada Tuhan telah dinyatakan kepada domba-dombanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah jargoni, orang yang pandai hanya mengajar tetapi tidak pernah ngelakoni. Karya yang telah dinyatakan oleh Yesus itu menjadi bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah guru yang senantiasa menghidupi ajarannya, selalu berpegang kepada firman Allah di dalam seluruh aspek pelayanannya. Inilah keteladanan yang telah nyata, yang kita temukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu adalah pelaku yang setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Gereja, komunitas orang-orang percaya dikehendaki oleh Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, terutama di dalam hal mengasihi. Tuhan Yesus telah menyatakan tugas perutusan dan panggilannya untuk kita saat ini. Kita saat ini dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, mewujudkan belas kasihan Tuhan kepada manusia. Menjadi utusan Tuhan itu tidak mudah, karena menyatakan belas kasih Tuhan itu berarti kita mau terlibat atau melibatkan diri pada kesulitan
dan penderitaan orang lain. Ini tidak mudah, karena biasanya orang itu hidup cari aman. Orang hidup tidak ingin rekoso. Orang hidup tidak ingin disibukkan dengan sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Tetapi mewujudkan belas kasih Tuhan berarti kita harus melibatkan diri pada kesulitan dan penderitaan orang lain. Ini tidak mudah. Ini membutuhkan suatu komitmen. Ini membutuhkan sebuah pengorbanan. Dan ini membutuhkan kerendahan hati. Karena orang lebih memilih hidup aman. Aku pengine ora diganggu, aku ya ora arep ganggu orang lain. Aman. Ini yang menjadi banyak pilihan orang. Sehingga menjadi utusan Tuhan mewujudkan belas kasih itu tidak mudah. Orang cenderung untuk lebih mementingkan dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri. Memperhatikan kesulitan orang lain, apalagi sampai melibatkan diri dalam penderitaan orang lain. Itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-37 dari Injil Matius pasal 9, Tuhan mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Orang yang banyak dan orang banyak mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sedikit orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tuaian banyak, tetapi penuai sedikit. Yesus mengajak kita saat ini untuk memiliki hati yang berbelas kasih. Sama seperti ketika Yesus memandang sesama itu adalah sahabat, sesama itu adalah saudara. Yesus siap untuk menjadi gelisah di tengah penderitaan orang lain. Apakah kita juga mau merasakan penderitaan orang lain sehingga kita juga ikut merasa gelisah? Yesus siap terlibat dan berjalan bersama dalam kesulitan. Apakah kita juga mau berjalan dengan sesama ketika sesama itu dalam kesulitan? Inilah panggilan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Yesus. Mari kita sebagai komunitas orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya senang mendengarkan firman-Nya, tetapi dengan sungguh-sungguh dan setia melakukan dan mewujudkan firman Tuhan dengan kita mau melayani Tuhan di tengah kehidupan ini. Amin. Kita hening sejenak untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di sorga, Kau adalah Allah yang menjadi sumber berkat di dalam kami menjalani kehidupan saat ini, juga sumber keselamatan kami yang abadi. Terima kasih jikalau di dalam ibadah ini kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan dan mengerti kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar. Selanjutnya, tuntunlah kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, dengan hidup taat kepada firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelayan di tengah kehidupan ini, sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kiranya menyertai pengobatan yang dijalaninya. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang terlibat dalam pengobatan saudara-saudara kami, para dokter, tenaga medis, demikian juga obat yang diminum, peralatan yang digunakan, sebagai alat dan sarana Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah lanjut usia, sehingga ia tidak bisa beraktivitas sendiri dalam kehidupannya. Tuhan kiranya menolong dan memampukan saudara kami ini percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkat kepadanya. Tuhan juga mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang senantiasa Tuhan berikan. Inilah kiranya yang menjadi kekuatan di dalam saudara kami menjalani kehidupan sekalipun raga telah lemah. Bahkan saudara kami dapat bersyukur dalam segala hal. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang karena adanya epidemi COVID-19 tidak ataupun belum bisa beribadah bersama di tempat ibadah. Sekalipun ibadah itu diikuti secara online, kiranya Tuhan mampukan saudara-saudara kami, umat-Mu, merasakan berkat di dalam setiap ibadahnya. Sehingga saudara kami dengan setia dan tekun tetap beribadah kepada-Mu di tengah-tengah epidemi COVID-19.
dan sekalipun harus beribadah di rumah dengan online. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini masih terus mencari solusi bagaimana menyikapi dan menghadapi adanya epidemi COVID-19. Tuhan kiranya tolong mampukan untuk dapat mencari solusi sehingga sekalipun epidemi COVID-19 masih ada, kami tetap bisa beraktivitas, menyelesaikan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan, pemimpin bangsa kami kepadamu. Kiranya Engkau tidak menegakkan. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan. Mampukanlah Tuhan di tengah-tengah tantangan, kesulitan, masalah yang dihadapi bangsa ini. Pemimpin kami sabar dan bijak. Bahkan Engkau tolong dan mampukan untuk dapat senantiasa membangun semangat pada diri setiap warga negara bangsa ini di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah epidemi COVID-19. Tuhan, kami mohon ampun apabila ada dosa di dalam kami menaikkan doa syafaat pada saat ini. Semua ini kami mohon di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan syukur kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan ibadah minggu ini dikumpulkan dan diserahkan bisa melalui dititipkan kepada tenaga admin gereja pada hari dan jam kerja, atau bisa diserahkan kepada bendahara gereja, atau diserahkan kepada majelis blok atau pepantan, dan bisa juga ditransfer ke BRI rekening Bendahara Gereja GKJ Mijen. Sebagai dasar persembahan kita pada ibadah pagi hari ini, kita akan melandaskannya dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita kumpulkan persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 150 bait 4 dan 5. Sepanjang hidup di dunia
Mari kita berdoa untuk menghaturkan persembahan syukur kita pada pagi hari ini, diakhiri pada doa akhir nanti dengan menyanyikan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di saat pandemi seperti ini ya Tuhan, Engkau senantiasa curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa berikan kesehatan kepada kami. Bapa, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, perkenankan pada pagi hari ini kami menghaturkan persembahan syukur kami, sedikit berkat, sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Bapa mau sucikan, Bapa mau kuduskan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, terlebih untuk gereja kami tercinta GKJ Mijen. Bapa, ajarkan kami untuk dapat mempersembahkan yang lebih lagi. Terlebih kami dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, biarlah persembahan ini hanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami senantiasa serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu saja. Bila mana di dalam ibadah kami pada pagi hari ini terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Bapa ampunkan. Semua doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan, nyanyian Kidung Baru 128. Di darat pun, di laut
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185 bait 1 dan 5.